Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Ajil Aylianda dari jurusan Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini, aku mau membahas pengaruh pemahaman ibu terhadap perkembangan motorik pada anak. Jangan lupa disaksikan videonya dan di like, di subscribe, dan di share. Dadah! Jadi gini moms, kenapa orang tua atau terutama ibu itu sangat penting mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak? Karena orang tua zaman sekarang hampir rata-rata sangat mengabaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kayak ya udahlah, biar nanti dia bakalan gini sendiri kok, dia bakalan gini sendiri. Oh tidak moms, ternyata kita seorang ibu juga membutuhkan pengetahuan karena kita merupakan sumber pengetahuan dari anak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara sinkron pada setiap individu dan tergantung stimulasi yang diberikan si ibu. Jikalau kita tidak memberikan stimulasi kepada anak itu bakalan nggak berkembang gitu. Ya sama halnya kayak kita, kalau kita nggak mencari tahu sendiri, kita nggak bakalan tahu gitu. Jadi jikalau kita tidak memberikan stimulasi dengan baik, bakal berpengaruh besar pada pertumbuhan dan perkembangan, dan khususnya pada perkembangan motorik kasar pada anak. Dampaknya jika stimulasi ini tidak diberikan secara optimal, bakalan terjadinya delay. Semisal nih, anak yang usianya 6 bulan, dia ini persiapan duduk, tetapi si ibu ini nggak paham si anak ini kalau usianya 6 bulan tuh ngapain sih, apakah tetap tengkurap aja gitu atau gimana. Kalau ibu nggak paham, di sini bakalan bahaya, anak bisa terjadi delay gitu, dan motorik kasarnya bakalan lambat. Nah, dengan itu kita sebagai ibu atau calon ibu sangat perlu untuk mengetahui tentang pada saat usia sebulan anak ini harus gimana sih, pada usia 2 bulan anak ini harus gimana sih, sampai dia dewasa. Karena kita merupakan sumber utama untuk memberikan pendidikan kepada anak, dan juga kita sebagai ibu merupakan madrasah yang bakalan menciptakan bibit unggulan untuk negeri ini. Jadi apabila fisik mengalami gangguan atau hambatan dan perkembangan, maka kemampuan motorik itu juga terganggu. Jadi perkembangan fisik meliputi 4 aspek. Yang pertama ada saraf, yang kedua ada otot, yang ketiga ada kelenjar endokrin, dan yang keempat ada struktur tubuh atau fisik. Nah, perkembangan motorik ini merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir. Jadi misalnya nih, si anak 6 bulan duduk, persiapan duduk, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dia mau persiapan untuk berdiri gitu. Berdiri. Jadi kita memberikan stimulasi nih sebagai ibu, ya udah pakai kereta dorong atau pakai gimana gitu kan. Terus habis itu 9, 10, 11 sampai 12 ini bakalan dia berjalan secara mandiri gitu. Tetapi pada zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, terus alat komunikasi yang bagus, sehingga membuat beberapa ibu itu melepas atau tidak mengontrol anaknya menggunakan gadget, dimana ibu lebih senang anaknya menggunakan gadget dan tidak bermain di luar. Ya udah nggak usah main di luar, main HP aja, nanti panas, nanti hitam gitu. Padahal nggak bagus gitu. Padahal di situ jiwa sosial anak itu juga nggak berkembang secara baik. Padahal ketika si anak bermain keluar itu sangat membantu terhadap perkembangan motorik. Dimana kan tadi aku bilang nih, perkembangan motorik merupakan perkembangan yang bersifat fisik, seperti dia dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke berjalan, dari berdiri ke berjalan, terus habis itu dari berjalan ke lari, dari lari ke dan lain-lain. Dan di situ kalau misalnya dengan zaman sekarang si ibu kasih nih gadget gitu, nih main gadget aja, dan bakalan ini nggak ada perkembangannya sih. Setiap disuruh kayak ya udah aku mager. Jadi di situ tuh kayak anak udah nggak punya jiwa sosial, terus habis itu aktivitas fisiknya juga kurang, terus habis itu kognitifnya juga kurang, kreativitasnya juga kurang, dan itu yang membuat membuat penghambatan pada sistem motoriknya gitu. Nah, jadi aku mau memberitahu kepada seluruh ibu di Indonesia itu anak ini merupakan
bibit emas yang harus betul-betul dibentuk dan harus betul-betul disayangi dengan baik, atau yang harus betul-betul diberikan pendidikan yang baik, karena anak ini bakalan menunjukkan kualitas negara kita di masa yang akan datang gitu. Oh ya, aku juga mau bilang, bukan hanya ibu yang berperan penting, tetapi juga si ayah atau enggak seluruh keluarga yang ada di dalam rumah. Jadi, pengetahuan tentang tumbuh kembang anak secara usia dini dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang diri dia. Terus, pemahaman tentang tumbuh kembang anak bagi orang tua dapat mendorong untuk mengembangkan dan mempelajari informasi dalam menetapkan langkah-langkah edukasi yang diambil untuk mengulangi situasi tertentu pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar nih memberikan informasi terhadap anak dan memberikan stimulasi yang baik dan benar agar si anak tidak ketinggalan atau dini. Selamat mencoba, selamat mencari pengetahuan, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat di-share ke temannya. Kurang dan lebihnya aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.